dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak. Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersama dengan Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam acara live interaktif favorit kita, live interaktif kembali ke hadis Nabi bersama guru kita, Ustadz Dr. Haikal Basyaril MA Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah saat ini beliau telah terhubung bersama kita di studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana antum? Alhamdulillah sehat banget Ustadz nih. Masya Allah. Alhamdulillah, Ya Masya Allah. Ustadz, barakallahu fikum Ustadz, wa jazakumullah khairan sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kita Ustadz. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan bersama-sama belajar dan juga mendulang faedah, serta mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Anda sekalian, baik melalui redaksi kami di onhoto.com, ataupun melalui telepon kami di 021-2123-2333, atau bisa juga pemirsa akan sampaikan melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-706087. Dan kami juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program ini secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Masya Allah, barakallahu fikum wa ahlan wa sahlan. Baik, dan juga pemirsa dan pendengar sekalian, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai ya, sesi tanya jawab kita, Ustaz. Mohon izin Ustaz, kita mulai dari pertanyaan yang pertama Ustaz ya. Baik Ustaz, kita sapa terlebih dahulu telepon yang masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Baik. Halo pemirsa, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Bapak Saleh Haji, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Tuh. Ya, Bapak. Halo. Silakan, Halo. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, ada perbedaan di kalangan utama pada saat duduk tahiyat akhir di salam yang membutuhkan satu satu tahiyat begitu, satu tahiyat, yaitu dua rakaat atau 3 rakaat yang satu tahiyat. Nah, ada ulama yang berpendapat duduknya itu iftiros. Nah, ada juga yang berpendapat tawaruk. Nah, Ana bertanya, menurut Ustadz, mana yang lebih utama? Jadi duduk tahiyat akhir, iftiros atau tawaruk, yang salamnya, yang tahiyatnya satu salam begitu. Nah, itu yang pertama Ustadz. Yang kedua tentang bacaan basmalah di dalam sholat sebelum Al-Fatihah. Ini juga ada perbedaan pendapat. Ada yang menjaharkan, ada yang mensirkan. Ya, pertanyaannya menurut Ustadz, mana yang lebih utama? Nah, demikian Ustadz, 2 pertanyaan. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bapak Saleh Haji atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Tafadhal. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya ya. Pertanyaan yang bagus. Beliau menanyakan tentang masalah duduk di sholat yang memiliki 1 kali tasyahud
Apakah duduknya iftirash atau tawarruk di tasyahud akhirnya, seperti salat subuh misalnya yang 2 rakaat atau salat sunnah yang sifatnya dua rakaat. Pertama ya, para ulama rahimallahu taala ketika berbicara tentang duduk di dalam salat ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya duduknya semuanya tawarruk. Duduk dalam salat semuanya tawarruk. Dan ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Pendapat yang kedua bahwasanya duduk di dalam semua salat itu duduknya iftirash. Karena duduk dalam salat itu ada 3. Ada duduk di antara 2 sujud, duduk di tasyahud awal dan duduk di tasyahud tsani, tasyahud yang kedua. Maka pendapat Abu Hanifah semua duduk di dalam salat duduknya iftirash. Baik itu duduk di antara 2 sujud, duduk di tasyahud pertama, duduk di tasyahud kedua. Pendapat yang ketiga adalah pendapat mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Bahwasanya mereka membedakan antara duduk iftirash dan tawarruk. Duduk iftirash kata mereka itu di duduk di antara 2 sujud, itu mereka sepakat, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwasanya duduknya adalah duduk iftirash. Adapun duduk di tasyahud awal juga Syafi'i dan Hambali sepakat duduknya adalah duduk iftirash. Adapun duduk di tasyahud akhir yang memiliki 2 kali tasyahud, Hambali dan Syafi'i juga sepakat duduknya adalah tawarruk. Terjadi perselisihan antara madhab Hambali dan madhab Syafi'i mengenai sholat yang hanya memiliki 1 kali tasyahud. Duduknya tawarruk apa iftirash. Kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, ya, maka pendapat Malik ini pendapat yang lemah. Madhab Abi Hanifah juga madhab yang lemah. Yang kuat adalah antara perselisihan madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Kalau kita melihat dalil-dalil ada yang dikemukakan oleh 2 madhab, maka sebetulnya dalil yang dikemukakan juga sangat kuat, ya, sangat berimbang. Baik itu yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i ataukah yang dikemukakan oleh mazhab Hambali. Adapun dalil yang mengatakan bahwasanya duduknya adalah duduk iftirash, setiap salat yang memiliki 1 kali tasyahud, mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa kana yaqul fi kulli raq'atayn at-tahiyyah wa kana yabrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallam, ya, setiap 2 rakaat Nabi sallam tasyahud dan beliau membentangkan kaki kiri beliau dan mengangkat kaki kanan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya duduknya adalah duduk iftirash, ya, duduknya iftirash. Para ulama berdalil dengan keumuman hadis Aisyah. Ya, setiap 2 rakaat Nabi SAW beliau duduknya iftirash. Maka kata mereka semua salat yang sifatnya duduknya 2 rakaat duduknya iftirash berdasarkan keumuman hadis Aisyah. Adapun mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Hadis Abi Humaid menjelaskan bahwasanya Nabi SAW jika duduk di 2 rakaat pertama, Nabi jalasa ar-rajul yusra wa yansibul yumna. Wa idza jalasa fi ra'atil akhirah, dan Nabi jika duduk di tasyahud akhir, maka kata Abu Humaid, Nabi duduknya adalah duduk tawarruk. Mazhab Syafi'i mengambil hadis Abi Humaid bahwasanya Nabi kalau di tasyahud akhir duduknya duduk tawarruk. Tapi mazhab Hambali membantah hadis Abi Humaid berbicara salat yang 4 rakaat atau yang memiliki 2 kali tasyahud. Kata mazhab Syafi'i tidak. Ini hadis ini berlaku keumumannya. Sehingga sebetulnya apa yang dikemukakan oleh mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, ini dalilnya sama kuat. Tapi kalau ditanya kepada saya pribadi, kan ditanyakan Ustadz bagaimana pendapatnya, saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan duduk di tasyahud yang memiliki 1 kali tasyahud, duduknya adalah duduk iftirash. Tetapi tidak ada masalah kalau ada orang duduknya tawarruk, tidak mengapa, karena khilaf dalam sini adalah khilaf afdaliyah. Khilaf afdaliyah itu mana yang lebih afdal. Kalau ada orang duduknya tawarruk tidak ada masalah, tidak mempengaruhi sah atau tidaknya salat seseorang. Tapi cuma hanya berulama khilaf dari sisi afdaliyahnya saja. Sehingga hal-hal yang semacam ini tidak perlu dibesarkan, dan hal-hal yang semacam ini kalau seandainya ada orang tawarruk, ya monggo silakan tawarruk. Kalau ada orang mau duduk iftirash, ya silakan. Karena dalilnya saya katakan tadi hampir ya sama kuat. Masing-masing mazhab ini berdalil. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah tentang bacaan Al-Fatihah di belakang imam yang jahar. Apakah di sir kita membaca Al-Fatihah atau tidak? Maka kalau di salat sir jelas kita baca Al-Fatihah sebagai makmum. Adapun di dalam salat jahar terjadi khilaf juga di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Maka wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tetap wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam yang jahar,
yang dikeraskan bacaannya. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka berdasarkan ini, bahwasanya lebih berhati-hati adalah kita membaca Al-Fatihah di belakang imam yang jahar. Ustadz, kalau seandainya saya misalnya mengambil pendapat tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam yang menjaharkan, boleh tidak? Boleh. Kalau itu yang Anda yakini. Apakah itu menjadikan salat saya tidak sah? Salat Anda sah. Imam Ahmad menukil ijma'. Menukil kesepakatan. Kata Imam Ahmad, saya tidak mengetahui ada ulama yang mengatakan tidak sah salat di belakang imam yang menjaharkan bacaan, makmumnya tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Ahmad, saya tidak mengetahui ada ulama yang mengatakan tidak sah. Oleh kerana itu kata para ulama, terlepas Anda mengambil pendapat yang mewajibkan atau tidak mewajibkan, Anda salat di belakang imam, apapun keadaan Anda, membaca atau tidak membaca, salat Anda sah. Salat Anda sah sebagaimana ditansis, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Oleh karenanya wallahu a'lam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mencari pendapat yang paling berhati-hati, kita membaca Al-Fatihah di belakang imam yang menjaharkan bacaannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mohon izin Ustaz untuk yang pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kita berada tentang bacaan basmalah Ustaz. Ketika sebelum Al-Fatihah ada baca basmalah, nah itu dijahar atau disir Ustaz? Baik, bacaan basmalah itu disirkan. Bacaan basmalah itu disirkan. Ya, bacaan basmalah itu tidak dikeraskan. Dalilnya apa? Kata Anas bin Malik, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, kanu la yaqra'una bi bismillahirrahmanirrahim." Wa fi ba'd riwayat wa la yadhharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ba'd riwayat wa yusirruna bi bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, ya. Semuanya tidak pernah menjaharkan bacaan bismillah. Ya, dan dalam sebagian riwayat mereka tidak mengeraskan bacaan bismillah. Dalam sebagian riwayat mereka memelankan bacaan bismillah. Oleh karena itu pendapat yang paling benar wallahu a'lam bahwasanya bacaan bismillah itu dipelankan. Taib. Kenapa ada sebagian ulama mengeraskan? Ini juga kembali tidak hanya hadis ini saja. Ini kembali kepada masalah baca surah Al-Fatihah itu berapa ayat. Bagi yang menganggap bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, maka mereka menjaharkan. Jadi sebagian orang menganggap bahwasanya bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah, ya. Bagian dari Al-Fatihah, mereka mengatakan bahwasanya maka mereka menjaharkan. Ya, sebahagian mereka. Sebagian menganggap bahwasanya dia surah tersendiri, bacaan tersendiri, maka mereka tidak menjaharkan. Ini juga kembali kepada khilaf masalah tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya oleh penanya kita tadi, Bapak Saleh Haji di Kota Bengkulu. Baik Ustaz, kita kembali beralih ke penanya berikutnya. Kali ini ada Ibu Diana di Depok. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ibu, silakan untuk Ustaz pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, para umahat di tempat kajian kami ingin mengadakan semacam olahraga, tapi berenang Ustadz. Nah, sebelumnya kami ingin menanyakan, adakah hadis yang membolehkan untuk berenang para ahwat? Nah, kami rencananya itu mau privat suatu tempat itu khusus untuk waktu di mana dipergunakan oleh kami gitu tempatnya. Jadi memang khusus, tidak boleh bercampur baur dengan yang lainnya maupun dengan ikhwan. Nah, tapi yang ingin kami tanyakan, boleh atau tidaknya gitu Ustadz. Dan kemudian ada salah satu tempat yang memasang CCTV juga Ustadz. Kami takut terjadi mudorot gitu. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Itu saja yang kami tanyakan. Jazakallahu khairan. Baik Ibu, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, boleh enggak akhwat itu berenang di tempat yang privat, di tempat yang khusus, ataukah tidak boleh? Sebagaimana juga di tempat tersebut ada CCTV-nya. Pertama adalah akhwat boleh saja dia berenang dengan syarat seperti ini. Pertama,
di sana dia tidak dilihat oleh laki-laki. Khusus kalangan akhwat saja. Kemudian yang kedua, tidak tampak padanya aurat mughalladhah. Jadi sebagaimana dia menjaga auratnya antara wanita dengan wanita. Aurat wanita dengan wanita itu adalah dari dada sampai atas itu boleh dibuka, lengan boleh ditampakkan, betis boleh ditampakkan. Maka hendaknya dia menjaga aurat antara sesama wanita di saat dia berenang. Kemudian yang ketiga, terhindar dari berbagai macam mudarat yang tidak diinginkan. Kalau tadi disebutkan ada CCTV, maka dilihat apakah yang punya itu amanah orangnya atau tidak. Kalau dia tidak amanah, yang menjaga itu bukan wanita, tidak amanah orang awam, maka tidak boleh. Karena bisa jadi disalahgunakan. Maka kalau bisa dipastikan bahwasanya yang memiliki itu CCTV tersebut orangnya amanah terpercaya. Ya. Amanah terpercaya, atau Anda meminta saat itu ketika khusus Anda minta CCTV-nya dimatikan. Ya, minta CCTV-nya dimatikan. Maka ini. Jadi kalau orangnya tidak jelas, kami tidak tahu Ustaz amanah tidak, maka jangan. Karena otomatis akan disalahgunakan nanti. Ya, akan dilihat aurat wanita, ya wajahnya yang dia bercadar dan seterusnya. Tapi kalau seandainya orangnya amanah, punya kenal baik atau minta dimatikan CCTV-nya di saat melakukan aktivitas renang tersebut, maka tidak ada masalah. Yang penting tadi syaratnya adalah khusus bagi wanita, tidak bercampur dengan laki-laki, tidak dilihat oleh laki-laki, menjaga aurat sesama wanita, ya. Kemudian yang ketiga adalah aman, tidak ada mudarat di sana, yaitu CCTV-nya. Kalau ada CCTV yang memilikinya amanah, kita tahu betul dia amanah, atau kita meminta untuk dimatikan CCTV-nya sehingga ketika proses berenang tersebut tidak ada CCTV yang merekam proses tersebut. Maka kalau ini terpenuhi, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Semoga dapat menjadi jawaban bagi penanya kita tadi, Ibu Diana di Kota Depok, Ustaz. Baik, kita kembali beralih ke penanya berikutnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Baik Ustaz, sepertinya terputus. Baik Ustaz, kita beralih terlebih dahulu ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan datang dari hamba Allah di Kota Pontianak, Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya dan mohon arahan serta bimbingannya. Ustaz, bagaimana sikap yang harusnya saya ambil ketika menasihati istri, tetapi istri selalu menjawab suami dengan suara yang tinggi? Ustaz, lelah hati saya melihat istri yang kurang perhatian ke saya dan juga keluarga saya sebagai suami. Terkadang saat pulang kerja, saya temui istri sedang tidur. Bahkan tak jarang ia sampai melalaikan perut saya. Bagaimana seharusnya sikap yang saya ambil, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, beliau menanyakan bagaimana sikap yang harus diambil ketika mensikapi istri demikian. Pertama, seorang wanita dia wajib memuliakan suaminya. Seorang wanita dia wajib taat kepada suaminya. Dan seorang wanita di antara bentuk pemuliaan dia terhadap suaminya adalah tidak meninggikan suaranya di hadapan suaminya. Karena itulah ciri wanita yang bertakwa, ciri wanita yang salehah. Makanya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya suami itu adalah surga dan pintu neraka bagi wanita. Ya. Ada seorang wanita sahabiat pernah bertemu dengan Nabi SAW. Nabi bertanya, "Adzatu zaujin anti?" Apa engkau adalah seorang wanita yang berkeluarga? Maka wanita ini pun menjawab, "Na'am." Iya ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa kaifa anti minhu?" Bagaimana posisimu, sikapmu terhadap suamimu? Kata wanita ini, "Ma'aluh ya Rasulullah, illa ma'ajistu anhu." Wahai Rasulullah, saya tidak pernah mengeluh terhadap apa yang saya lakukan, dan saya selalu memenuhi apa yang diinginkan oleh suami saya, kecuali pada perkara-perkara yang saya tidak sanggup mengerjakannya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa inna ma huwa jannatuki aw naruki." Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu ataukah nerakamu. Maka hadis ini sangat jelas menggambarkan kepada kita, seorang wanita kalau dia masuk surga, mau masuk surga, maka hendaklah dia taat kepada suaminya, memuliakan dia sebagaimana Allah memuliakannya, tidak mengangkat suaranya, tidak membentaknya. Maka kalau ini dilakukan oleh wanita, dia memuliakan suaminya, tidak membentaknya, dia tutupi aib-aibnya, dia bahagiakan suaminya, maka sungguh wanita itu telah membuka pintu surga selebar-lebarnya untuknya. Tetapi sebaliknya,
Ketika seorang wanita itu merendahkan suaminya, dia hinakan suaminya sehina-hinanya, berkata kasar, mengangkat suara, ya, kemudian tidak pernah berkata lembut kepada suaminya, maka sungguh celaka wanita semacam ini. Maka dia pada sejatinya telah membuka pintu neraka selebar-lebarnya untuknya. Maka seorang wanita harus tahu batasan-batasan semacam ini. Nah, ketika kita menghadapi seorang istri semacam ini, apa yang harus kita lakukan? Ketika seorang istri tidak mengerti hak seorang suami, maka disinilah pentingnya seorang suami mendidik seorang istri. Karena istri tidak paham terhadap masalah-masalah demikian ada dua sebab. Sebab pertama karena dia jahil, tidak mengerti ilmu agama, tidak paham apa yang menjadi kewajiban suami, maka ini tugasnya diajari, dididik istrinya, diajari ilmu, diajak ke kajian, disuruh mendengarkan ceramah, diajari ilmu. Maka dikasih edukasi, pendidikan, ilmu agama, hak-hak seorang suami. Yang kedua, kalau seandainya sang istri tersebut dia sudah tahu hukumnya, ya sudah tahu hukumnya Ustadz, mengerti hak-haknya, bukan jahil dia paham. Tetapi dia tetap melakukan demikian karena tabiat. Maka kalau semacam ini, ya dia sudah ngerti tapi tetap dia demikian, maka yang dilakukan oleh suami adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat dengan cara yang baik. Karena juga seorang suami, Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, berbuat baiklah kalian kepada istri kalian. Maka kalau seandainya diberikan nasihat, ya tidak mempan, ya, maka seorang suami boleh, ya, dia memberikan tambahan di atas nasihat tersebut, yaitu dia menghajar. Menghajar itu dia tidak menyapa istrinya, tidak menyentuh istrinya, ya, sebagai tindakan seorang suami itu marah. Kalau seandainya menghajar ini juga tidak bermanfaat, sang istri tetap saja mengangkat suaranya dan seterusnya, sang suami boleh memukul istri tersebut. Wadribuhunna. Kata Allah, pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan, sebagai ungkapan marahnya seorang suami. Tentu tidak boleh memukul di wajah, tidak boleh memukul di tempat-tempat yang sensitif, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak menyakitkan ditanya oleh Ibnu Abbas, memukul dengan kayu siwak semacam ini. Kalau ada kayu siwak dipukul di tangannya semacam ini. Pukulan yang tidak menyakitkan, tapi sekedar ungkapan adalah seorang suami marah terhadap istrinya. Kalau seandainya tahapan itu juga dilakukan tidak bisa, maka datangkan, ya, orang tua istri tersebut, kasih tahu perilaku istri Anda semacam ini. Kata Allah, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha iyurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Kata Allah, jika ditakutkan terjadi cekcok di antara keduanya tidak bisa dipertemukan, maka hendaklah mengutus hakim, artinya utusan dari kita, utusan dari istri untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kedua-duanya benar-benar menginginkan kebaikan, maka ini tahapan-tahapan yang Anda lakukan. Kalau seandainya ini model istri yang sudah paham tapi tetap melakukan demikian, maka diberikan nasihat. Dan hendaknya ketika memberikan nasihat tadi di awal tadi kepada istri, maka hendaklah nasihat itu diberikan dari hati ke hati. Bukan memberikan nasihat itu kita balas dendam, tidak. Atau kita memberikan nasihat itu ingin menjatuhkan dia, ingin menghinakan dia sehina-hinanya, tidak. Karena nasihat kalau tujuannya demikian tidak akan diterima oleh orang yang mendengarkan nasihat. Tapi kalau Anda menasihati karena Allah, Anda nasihati istri Anda karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Karena Anda sayang dengan dia, karena Anda takut kalau seandainya istri Anda masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Anda nasihati karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah sang istri tersebut, ya, insya-Allah dia akan berubah, ya. Karena sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah itu mudah diterima oleh seseorang. Maka dan terakhir ada terus Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang mengatur hati manusia. Manusia ini cuma ikhtiar berusaha, tapi yang mengatur hati manusia adalah Allah. Terus Anda berdoa kepada Allah agar akhlak istri itu diubah menjadi perangai, menjadi akhlak yang baik terhadap suaminya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita, hamba Allah di Kalimantan Barat, Ustaz. Baik, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan untuk Ustaz pertanyaannya Ibu.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang doa ini Ustaz. Allahumma qini azabak yauma tab'asu ibadak, yang dibaca 3 kali sebelum tidur. Apakah hadisnya sahih Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz, tafadhal. Baik. Jazakumullah khair atas jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah doa ketika sebelum tidur. Ya, bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis kata Bara, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanam wada'a yadahu tahta khaddihi al-ayman wa yaqul Allahumma qini adzabaka yawma tab'asu ibadak. Sesungguhnya Nabi sallam jika beliau hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanan beliau, tangan beliau di bawah pipi kanan beliau. Sembari Nabi mengatakan, ya Allah, Allahumma qini adzabak, ya Allah lindungi aku dari adabmu ketika engkau bangkitkan hamba-hambamu. Hadis ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dan terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala tentang masalah hadis ini. Ya, sebagian ahlul ilm, ya, sebagian ulama rahimallahu taala mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Sebagaimana disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Syekh Albani rahimallahu taala beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian sebagian ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya hadis ini, ya, hadis yang diperselisihkan sanadnya. Ya, diperselisihkan sanadnya. Kata mereka bahwasanya sebagian ulama mengatakan terjadi khilaf dalam matan hadis ini, ya, dalam matan hadis ini. Sebagian ulama rahimahullah taala membawakan hadis ini di waktu salam, ya, bahwasanya hadis ini dibaca di waktu salam, ya, sebagaimana dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW, kami solat kata Bara di belakang Nabi SAW, kemudian Nabi membaca ini setelah selesai salam, ya. Maka ulama rahimallahu taala sebagian membawakan hadis ini zikir setelah salam. Sebagian lagi, ya, riwayat ini dibawakan zikir setelah di waktu tidur, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, ya, datang dari jalur Abi Ishaq yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW membaca zikir ini di waktu tidur, ya, sehingga kata mereka zikir ini adalah bacaan di waktu tidur. Dan Abu Ishaq tersendiri riwayat beliau berbeda-beda, ya, dalam periwayatan ini. Wallahu alam, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahirnya hadis ini wallahu alam, ya, hadis yang bagi yang menganggap ini adalah doa tidur, maka mereka menghasankan hadis ini. Adapun khilaf terhadap sanad, kata mereka khilaf yang ringan semacam ini, kata mereka tidak mempengaruhi kesahan hadis, ya. Dan di antara yang menghasankan hadis ini Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala, dan disahihkan oleh Imam Syekh Albani rahimallahu taala. Sebagian ulama tidak memasukkan ini doa di waktu tidur karena mereka menganggap hadisnya bukan dibaca di waktu tidur. Sebagaimana dalam Sahih Muslim hadisnya dibaca oleh Nabi di waktu salam, doanya di waktu salam. Wallahu a'lam. Kalau seandainya ada orang mengamalkan di waktu tidur, maka insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami, ya, oleh penanya tadi, Ibu Diana tadi, ya. Baik Ustaz, kita beralih kembali ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Abu Multazam di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya mengenai hadis Al-Quran yufassiru ba'duha ba'du. Al-Quran itu menjelaskan ayat satu dengan yang lainnya. Karena saya pernah mendengar
salah seorang ustadz yang mengatakan Quran itu tidak butuh tafsir lagi karena Al-Quran sudah ditafsir dengan ayat yang lainnya. Contohnya pada surat Al-Fatihah, An'amta alaihim, tafsirannya ada pada surat Al-Baqarah 1-5. Nah, apakah itu benar Ustadz? Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, perkataan Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'da, bahwasanya ini adalah pertama bukan hadis Nabi SAW ya, tetapi ini kaidah yang dikatakan oleh para ulama rahimallahu taala, bahwasanya Quran itu menafsirkan sebahagiannya atas yang lain. Para ulama rahimallahu taala yang dimaksudkan Quran yufassiru ba'duhu ba'da, kata mereka pertama, Quran itu afdalnya ditafsirkan dengan Quran. Quran itu afdalnya ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua, kata mereka, Quran itu menafsirkan atas sebagian yang lain, bahwasanya kadang ada sebagian tempat di Al-Quran itu mujmal. Beberapa permasalahan di Quran itu mujmal. Mujmal itu umum. Kemudian dirincikan di dalam ayat-ayat lain. Dan ini dimaksudkan oleh perkataan ulama, Al-Quran yufassiru ba'du ba'da. Ya, kadang sebagian ayat itu mujmal umum ditafsirkan pada sebahagian yang lain. Kemudian para ulama rahimahullahu taala menjelaskan kaidah ini bukan kaidah mutlak. Tapi kaidah ini maksudnya adalah kalau seandainya ada di dalam Al-Qur'an itu lafaz yang mujmal umum, kemudian ada di lafaz lain yang merincikan itu, maka tahapan dalam menafsirkan itu Quran itu ditafsirkan dulu dengan Quran. Kalau seandainya tidak didapatkan dari Quran penafsirannya secara rinci, maka berpindah kepada hadis Nabi SAW. Maka kalau hadis Nabi tidak dapat penafsiran dari Quran tersebut, berpindah penafsiran tersebut ke perkataan para sahabat, aqwalus salaf. Kalau seandainya perkataan para sahabat tidak ada menafsirkannya, itu perkataan salaf tidak ada, maka berpindahlah penafsiran Quran itu dilihat dari sisi bahasanya. Jadi metode dalam menafsirkan Quran, Quran itu ditafsirkan dengan Quran juga. Kalau seandainya ada penafsirannya, dan ini tidak mutlak, ini tidak mutlak, ya. Dan ini yang dimaksudkan Quran yufassiru ba'duhu ba'da. Quran menafsirkan atas sebahagian yang lain. Apa yang dimutlakkan ditafsirkan pada sebagian ayat yang lain. Yang kedua, bahwa Quran itu didahulukan tafsirnya dari Quran. Kalau ada. Kalau tidak ada baru berpindah nanti ke hadis. Kalau tidak ada hadis perkataan salaf. Kalau tidak ada kembali kepada sisi bahasa. Adapun seseorang tidak membutuhkan lagi penafsiran di luar Al-Quran, maka itu keliru. Di luar Quran itu keliru. Sahabat Nabi SAW ketika ditafsirkan Al-Quran, ketika dituliskan Al-Quran, sebagian sahabat tidak tahu maknanya, Nabi yang menafsirkan. Nabi yang menafsirkan sebagian ayat suci Al-Quranul Karim. Dan ini bukti jelas bahwasanya Quran itu tidak semuanya menafsirkan Quran. Tapi ada Quran itu ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Dan kadang Al-Quran itu juga ditafsirkan oleh perkataan para sahabat dan tabi'in. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita ya, Bapak Abu Multazam di Maros, Sulawesi Selatan. Baik, Ustaz, kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan datang dari Ibu Melia di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan juga keluarga dalam kesehatan dan perlindungan Allah. Amin. Izin bertanya Ustaz tentang tafsir hadis atau penjelasan hadis riwayat Abu Dawud nomor 1682 dan juga Tirmizi nomor 2449, yaitu tentang muslim mana saja yang memberi pakaian kepada sesama muslim lainnya yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Dan apakah maksud dari pakaian dari hijaunya surga tersebut Ustaz? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Hadis tersebut ya, beliau menanyakan tentang makna hijau surga tersebut ya. Itu hadis yang disebutkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala ya. Siapa saja seorang muslim yang memberikan pakaian ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan
akan memberikan pakaian dari hijaunya surga. Sebagian ulama rahimallah dalam sebagian riwayat disebutkan Allah akan menutupi auratnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya kata para ulama rahimallahu taala Allah akan menutupi auratnya. Hadis ini yang dimaksudkan dengan min khudril jannah, ya, dari hijaunya surga, itu maksudnya dari pakaiannya, dari pakaian di surga, ya. Ya, bahwasanya pakaiannya tersebut berwarna hijau, ya. Jadi bukan hijaunya surga itu maksudnya adalah pakaian dari pakaian surga, ya, pakaian dari surga yang berwarna hijau, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya di dalam perkataan dari hadis tersebut. Jadi orang yang memakaikan pakaian kaum muslimin, memberikan pakaian menutupi auratnya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti juga akan menutupi aurat seorang tersebut dengan pakaian apa? Dengan pakaian dari hijaunya surga atau dari pakaian surga yang berwarna hijau, kata para ulama rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, Ibu Melia di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ustaz. Baik, mohon izin kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kayaknya tentang dari Bapak Lukman dari Kabupaten Gayo dari Aceh, Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tafsir surat Al-Anfal ayat 73 tentang kejadian di Palestina hari ini, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tafsir surah apa? Al-Anfal. Al-Anfal ayat 73, Ustaz. Ayat 73. Nah. Iya. Pertama ya. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya, ya. Beliau menanyakan tentang tafsiran surah Al-Anfal ayat 73, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu mereka penolong atas yang lainnya, ya, penolong atas yang lainnya. Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka saling membantu satu sama lain, ya. Dan Allah mengingatkan bagi orang-orang beriman. Kata Allah, kalau kalian orang-orang beriman tidak tolong menolong, maka ya akan terjadi fitnah bagi orang-orang beriman di muka bumi ini, ya. Dan akan terjadi kerusakan di muka bumi ini yang orang akan menutup jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sebetulnya tentang seorang muslim hendaknya saling tolong menolong. Karena orang kafir itu mereka bahu membahu untuk membinasakan kaum mukminin, untuk menghancurkan kaum mukminin. Maka orang muslim itu juga saling tolong menolong sesama mereka. Kalau itu tidak dilakukan, maka orang kafir akan menguasai, akan menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanyakan tentang kasus Palestina dan semisalnya, maka wajib kita sesama muslim membantu saudara kita di Palestina. Kalau kita tidak punya materi, maka setidaknya kita bantu dengan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicabut, ya, musibah yang mereka alami, dan agar dihancurkan, dibinasakan orang-orang Yahud yang menindas mereka, yang membunuh mereka, yang membunuh anak kecil, yang membunuh para wanita, yang membunuh para nenek-nenek, membunuh orang-orang tua. Maka kita berdoa kepada Allah agar mereka dimusnahkan, dihancurkan. Dan kita meminta kepada Allah agar saudara-saudara kita di Palestina diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak bisa membantu secara materi, kita bantu dengan doa, dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah tersebut diangkat untuk saudara kita yang berada di Palestina. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh penanya kita tadi, Bapak Lukman, ya. Dan semoga saudara-saudara kita Ustaz di Palestina dan juga di tempat manapun, semoga Allah selalu jaga mereka Ustaz, ya. Dan Allah bantu mereka. Baik. Dan itu tadi juga merupakan pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan kita di pagi hari ini. Dan pemirsa sekalian juga Fakta TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah perjumpaan kita pada live interaktif kembali ke hadis Nabi bersama guru kita Ustadz Dr. Haikal Basalemah Fizullah Ta'ala. Kami ucapkan barakallahu fikum Ustadz wa jazakumullah khairan sudah mau menyempatkan waktunya pada pagi hari ini Ustadz. Semoga Allah senantiasa jaga antum, keluarga antum, dan juga Allah berkahi waktu antum Ustadz.
Baik pemirsa sekalian dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi, manfaatkan peluang bersama kami dalam Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini, melalui rekening aktif kami seperti yang bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda saat ini, di nomor rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor 7771841841842. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada pemirsa juga pendengar sekalian atas partisipasinya pada live interaktif kali ini, dan kami ingatkan bahwa nanti sore di jam 4 sore akan ada live interaktif mengenal akhlak Rasulullah bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan Baswedan M. Hafizahullah Ta'ala. Dan juga di setiap jam setengah 4 sore di hari Kamis kita akan ada live serial zikir-zikir yang sahih dalam ibadah bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basharil M. Hafizahullah Ta'ala. Terakhir, kami mewakili kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sampai jumpa pada live-live berikutnya. Kami tutup. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah wasahbihi ajma'in. Amma ba'd.